Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film animasi dinosaurus yang berjudul Jurassic World Camp Cretaceous Season 1 Part 1. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang petualangan 6 remaja di Camp Cretaceous Jurassic World. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah game VR bertema dinosaurus. Dalam gameplaynya, dua player dikejar oleh para velociraptor dan mereka harus segera berlari ke titik penjemputan. Naas, salah satu player tewas setelah dikeroyok oleh para raptor. Lalu tiba-tiba seekor T-Rex muncul dan menerkam player satu. Ternyata game tersebut dimainkan oleh seorang anak yang bernama Darius. Melihat Darius kalah melulu, kakaknya yang bernama Brent menyuruh Darius untuk menyerah saja. Tetapi Darius nggak mau menyerah, karena jika dia berhasil menamatkan game itu, maka dia bisa mendapatkan tiket gratis untuk pergi ke Jurassic World. Sesuatu yang sangat dia idam-idamkan bersama dengan almarhum ayahnya. Setelah kakaknya pergi, Darius lalu bertapa di kamarnya. Hingga akhirnya timbul keyakinan kalau dia bisa memenangkan game itu. Tanpa pikir pendek, dia pun langsung melanjutkan permainannya. Tak disangka, Darius akhirnya berhasil menyelesaikan misi di game itu dan dia menjadi orang pertama yang berhak mendapatkan tiket ke Isla Nublar. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada beberapa peserta lain yang juga ikut dalam petualangan di pulau itu. Mereka adalah Brooklyn, Sammy, Ben, dan Yasmina. Mereka dipandu oleh dua orang mentor yang bernama Dave dan Roxy. Tak lama kemudian, satu orang peserta lagi baru datang dengan menggunakan helikopter. Dia bernama Kenji. Para camper selalu dibawa dengan menggunakan mobil jeep. Dalam perjalanan, mereka saling memperkenalkan diri mereka. Darius adalah seorang camper yang sangat terobsesi dengan dinosaurus. Brooklyn adalah seorang travel vlogger yang cukup terkenal. Sammy adalah seorang camper yang sangat cerewet. Ben adalah seorang camper yang sangat penakut. Yasmina adalah seorang camper dan juga atlet lari. Sedangkan Kenji adalah camper VIP karena dia anaknya orang kaya. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seekor Compsognathus atau Kompi. Untungnya, Roxy berhasil menangkap dan memasukkannya ke dalam kurungan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan melewati pintu gerbang utama. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Camp Cretaceous. Roxy lalu menjelaskan aturan mengenai jam malam yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Sore harinya, mereka melihat berbagai macam dinosaurus herbivora sambil menaiki Flying Fox. Malam harinya, Darius yang nggak bisa tidur lalu berniat menyelinap keluar untuk melihat para dinosaurus. Namun tiba-tiba dia dipergoki oleh Kenji dan Brooklyn. Darius bilang dia nggak mau ngabisin waktu di tempat itu dengan rebahan aja. Walaupun tahu resikonya, Brooklyn dan Kenji akhirnya setuju ikut dengan Darius. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di atas sebuah kandang dinosaurus. Gara-gara rebutan mau foto selfie, Kenji nggak sengaja menjatuhkan HP-nya si Brooklyn. Lalu dengan sok berani, si Kenji turun untuk mengambil HP tersebut. Darius baru sadar kalau tempat itu adalah kandangnya Velociraptor. Tapi si Kenji dengan sotoy bilang kalau itu adalah kandang ayam.
Tiba-tiba seekor raptor muncul mendekati Kenji. Kenji yang gemeteran lalu memotret raptor itu. Karena hasil fotonya jelek, si raptor pun marah. Kenji lalu segera berlari ke pintu kandang, tapi pintunya tertutup. Brooklyn yang berusaha membantu si Kenji, dia malah salah mencet tombol. Melihat Kenji dalam bahaya, Darius lalu mencoba menolongnya. Namun sekarang mereka berdua malah dikepung oleh para velociraptor. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba lampu kandang menyala. Roxy melemparkan beberapa potong daging untuk mengalihkan perhatian para raptor. Hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Roxy marah besar kepada Kenji dan Darius. Untungnya, Roxy masih memberi kesempatan kepada mereka untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Keesokan harinya, mereka berdua diberikan hukuman, yaitu membersihkan dinosaurus. Sementara yang lain diajak pergi ke laboratorium genetika. Di tengah jalan, Brooklyn pusing mikirin konten video buat channel AO Movie. Sementara si Ben, dia lagi asik make hand sanitizer kesayangannya. Sesampainya di lab genetika, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Henry Wu. Kembali ke Darius yang lagi ngoceh-ngoceh nyalahin si Kenji. Dia kesel karena nggak diajak ke lab genetika. Dengan santuy, si Kenji bilang dia bakal ngajak Darius melihat dinosaurus yang belum pernah dia lihat. Kenji tahu seluk-beluk tempat itu karena dia udah 50 kali bolak-balik ke pulau tersebut. Mendengar itu, Darius pun setuju. Kenji lalu mengajak Darius masuk ke dalam sebuah terowongan, di mana terowongan itu adalah jaringan bawah tanah yang menghubungkan seluruh pulau. Kembali ke lab, mereka sedang menyaksikan kelahiran seekor bayi Ankylosaurus. Si Ben awalnya geli, tetapi setelah melihat bayi Ankylosaurus yang lucu dan imut, dia pun langsung menyukainya. Ketika Dr. Wu lagi ngejelasin anak-anak, diam-diam Brooklyn masuk ke dalam labnya Dr. Wu. Di dalam, dia ketemu Semi yang pura-pura mau buang air di kandang T-Rex. Brooklyn lalu masuk ke dalam kantor Dr. Wu. Di sana, dia menemukan catatan Dr. Wu mengenai seekor dinosaurus yang disebut Indominus Rex. Tiba-tiba, Dr. Wu muncul memergoki Brooklyn. Akhirnya, Dr. Wu yang kesal memaksa mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Ben pun sedih karena harus berpisah dengan Bumpy, si baby Ankylosaurus. Kembali ke Darius dan Kenji. Mereka keluar dari terowongan dan ternyata mereka sampai di dalam kandang Carnotaurus. Lalu tiba-tiba seekor Carnotaurus muncul dari belakang. Mereka pun langsung panik kegirangan karena dikejar si Carnotaurus. Kenji berhasil lolos setelah memasuki celah kecil. Namun si Darius malah nyangkut di dalam celah kecil itu. Saat Carnotaurus hampir memangsa Darius, Kenji dengan cepat berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, mereka ngeledekin si Carnotaurus yang mereka kasih nama Toro. Kemudian, mereka berhasil kembali ke tempat semula sebelum ada yang mencurigai mereka. Malam harinya, sebuah drone misterius mendarat di tengah hutan. Kemudian terlihat seseorang yang memasang USB ke dalam drone tersebut. Keesokan harinya, para campers diberi kesempatan untuk menggembala dinosaurus dengan menggunakan gyrosphere 2 seat. Mereka diatur untuk duduk berpasangan dengan teman yang tidak mereka sukai. Kenji berpasangan dengan si penakut Ben. Yasmina berpasangan dengan Semi, sementara Darius berpasangan dengan Brooklyn. Ketika mereka sedang berkeliling, tiba-tiba langit menjadi gelap, pertanda akan ada badai besar. Dave memberitahu para campers bahwa mereka harus segera kembali ke camp mereka.
Mendengar itu, para campers pun sangat kecewa. Karena alat komunikasi mereka terganggu, Dave dan Roxy akan memberitahu petugas yang lain, sementara para campers disuruh menunggu. Karena takut dengan ulti Eudora, seekor Sinoceratops kabur ketakutan. Darius yang melihatnya lalu mengajak Brooklyn untuk mengejarnya dengan iming-iming Brooklyn bakal dapat konten yang viral. Brooklyn pun setuju. Melihat Darius dan Brooklyn mengejar Sinoceratops, anak-anak yang lain pun ikut-ikutan. Mereka berusaha menggiring Sinoceratops itu agar kembali ke kawanannya. Tetapi niat baik mereka malah membuat keadaan menjadi tambah kacau. Akibatnya mereka pun saling terpisah. Sammy dan Yasmina terjebak di antara dua batang pohon besar. Gyrosphere Kenji dan Ben rusak akibat nabrak pohon dan mereka pun terbalik. Sedangkan Darius dan Brooklyn, mereka diserang Sinoceratops yang membuat gyrosphere mereka masuk ke dalam lumpur hidup. Mendengar teriakan Darius dan Brooklyn di radio, Sammy dan Yasmina lalu berusaha untuk menyelamatkan mereka. Di tengah jalan, mereka ketemu dengan Kenji dan Ben. Mereka berempat lalu bergegas mencari Darius dan Brooklyn. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan Darius dan Brooklyn yang hampir tenggelam. Saat mereka sedang berusaha menolongnya, tiba-tiba seekor Sinoceratops muncul. Dengan tenang, Sammy mendekati Sinoceratops tersebut dan dia berhasil menjinakkannya. Kemudian, mereka saling bekerja sama menyelamatkan Darius dan Brooklyn dengan bantuan Sinoceratops. Hingga akhirnya Darius dan Brooklyn pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, Dave dan Roxy tiba di TKP. Mereka langsung membawa para campers kembali ke camp mereka. Malam harinya, Sammy tak sengaja memergoki Brooklyn yang lagi ngeliat-liat rekaman video di HP-nya. Dia melihat Sammy yang lagi ngambil sampel air liur Sinoceratops. Sementara itu, Darius sedang teringat dengan ayahnya. Mereka berdua sangat antusias dan bersemangat kalau ngomongin tentang dinosaurus. Ayahnya memberikan hadiah kepada Darius, yaitu sepasang kalung gigi raptor. Kemudian ayahnya berkata kalau suatu saat nanti mereka akan pergi ke Jurassic World bersama-sama. Pagi harinya, sebuah helikopter melintas di atas camp mereka. Pada saat yang sama, Dave dan Roxy terpaksa harus meninggalkan camp untuk menemui atasan mereka. Di dalam camp, Brooklyn tiba-tiba marah-marah karena HP-nya hilang. Dia curiga kalau Sammy yang ngambil HP-nya karena rekaman video yang dia lihat semalam. Tetapi Yasmina langsung membela Sammy. Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba terdengar suara auman dinosaurus. Karena penasaran, mereka mau ngelihatnya dari menara pengawas. Sesampainya di menara pengawas, mereka nggak bisa masuk karena pagarnya terkunci. Dengan menggunakan tusuk kondenya, Brooklyn berhasil membuka pintu pagar tersebut. Lalu, mereka semua segera naik ke puncak menara. Sesampainya di atas, mereka melihat seekor Brachiosaurus yang muncul dari balik pepohonan. Tak lama kemudian, dua orang penjaga menara datang dan berusaha memperingatkan mereka. Tetapi karena pada budak, mereka pun gak bisa dengar. Lalu tiba-tiba, seekor Indominus Rex muncul setelah berkamuflase dengan pepohonan. Dalam sekejap, Indominus Rex memangsa kedua penjaga tersebut. Setelah itu, Indominus Rex menyerang dan berusaha menghancurkan menara pengawas. Para campers yang ketakutan lalu berusaha kabur dengan menaiki Flying Fox. Ketika mereka hampir lolos, Indominus Rex berhasil menjatuhkan menara pengawas sehingga membuat para campers terjatuh ke dalam hutan. Flashback ke masa lalu, Darius sedang menemani ayahnya yang sedang sakit. Darius berjanji setelah ayahnya sembuh, mereka akan pergi ke Jurassic World bersama-sama.
Kembali ke para campers, mereka semua selamat walaupun sedikit luka-luka. Kemudian mereka memutuskan untuk segera kembali ke camp mereka. Namun begitu mereka sampai, camp mereka ternyata udah dihancurkan oleh si Indominus Rex. Dan semua orang kelihatannya udah pada pergi meninggalkan pulau itu. Saat mereka bingung gak tahu harus ngapain, tiba-tiba si Brooklyn marah-marah lagi sama Sammy, minta HP-nya dibalikin. Dia nggak peduli dengan apa yang Sammy lakukan, dia cuma mau HP-nya dibalikin untuk minta bantuan keluar. Tetapi Sammy nggak mau ngaku, ditambah Yasmina yang juga membela Sammy. Mereka pun mulai saling adu mulut. Karena seru, Kenji dan Ben pun ikut-ikutan. Melihat teman-temannya pada berisik, Darius lalu berubah menjadi seorang motivator. Dia memotivasi teman-temannya untuk jangan menyerah. Akhirnya, mereka pun memutuskan pergi ke selatan taman untuk mencari bantuan. Di tempat lain, terlihat Indominus Rex yang sedang bertamu ke kandang Carnotaurus. Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 1 Part 1. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.